imam itu kan ujungnya melihat makmumnya ya, istilahnya itu sudah support itu. Tapi saya sering menemui imam yang demikian. Jadi ketika beliau rukuk, jadi belum rampung lah ya, nah, dari situ kan nanti putar-putar untuk memberikan al-fatihah itu. Ikut aja. Nah, kemarin kan kalau belum rampung al-fatihah, belum beritu nanti kan boleh sholat sendiri. Ya, maka Nabi menjelaskan dengan arahan yang lebih tepat yang untuk menjadi imam bagi kalian dalam sholat berjamaah. Pertama, fa'aqra'uhum li kitabillah. Yang paling akra, paling menguasai dalam kitabillah itu Al-Quran. Bacanya benar, bagus, hafalannya banyak, syukur paham. Itu yang lebih kuat. Fa'inkan sawa'an, kalau sama, fa'aklimhum bisunnah. Yang paling mengerti sunnah Nabi. Fa'aklimhum bisunnah, paling mengerti sunnah Nabi ini dalam kitab Minhajul Muslim diungkap oleh Syekh Al-Jazairi sebagai faqih, orang yang paling menguasai fikih. Nah, kalau dia menguasai fikih, maka dia akan tahu bagaimana semestinya menjadi imam. Kasus yang muncul tadi karena tidak menguasai fikih, belum lagi penguasaan Qurannya. Kalau dalam masalah fikih itu sama, kalau pemahaman tradisional itu sama, fa'inkan sawa'an, kalau sama juga, maka fa'aqdamuhum lil hijrah, yang lebih duluan hijrah. Di masa Nabi, hijrah ke Madinah itu menjadi salah satu tolak ukur kualitas. Kalau hijrahnya sama, bareng-bareng juga, maka yang lebih dulu masuk Islam. Kalau masuk Islamnya juga sama, bareng, maka yang lebih tua usianya. Orang lupa langsung tua disini. Ya, jadi, nah, ini di dalam fikih tidak masuk dalam klasifikasi keabsahan sholat, tetapi masuk afdholiyah sholat, keutamaan sholat. Artinya kalau tidak sebagaimana disebut, bukan berarti sholat berjamaah tidak sah, tetap sah, tapi pasti menjadi kurang sempurna. Tapi kalau parah kurangnya, ya bisa sampai menghilangkan keabsahan. Ya, seperti yang kemarin disampaikan, bacaan al-fatihahnya rusak semua, padahal rukun, jadi nggak ada nilai sholat. Atau nggak ada tumaninahnya, cepat sekali, nggak ada tumaninah, maka nggak ada nilai sholat. Kalau secara umum benar, kurang-kurang sedikit dari yang disampaikan tadi, tetap sah, ini kurang sempurna. Nah, kalau faktanya belum seperti itu, justru yang harus disesuaikan dengan tuntunan yang semestinya. Jadi bukan mentolerir yang kurang itu serapopo yo, iso ngono kok nggak begitu. Justru mengupayakan agar bisa sesuai dengan tuntunan. Tidak ada yang mampu seperti itu, Yosinau. Berarti di masjid itu harus mengupayakan proses belajar untuk menghasilkan imam yang layak jadi imam. Praktijal imam, tak lawasi sampai ganti generasi usokodo. Memang itu kualitasnya tidak boleh membiarkan amaliyah ketaatan itu kurang atau salah terus nggak. Saya akan proses berbeda. Nah, persoalannya memang di kita ini agama belum dianggap hal yang penting sekali. Yang penting makmur. Atau nono, terus akhirnya tidak kurang sholat. Pokoknya ini mame. Tidak pernah ada orientasi berbeda.
Bapak wali imam, Allah pernah memusnahkan beberapa kaum. Allah pernah Memusnahkan beberapa yang kaum. Sejak dari kaum Nuh, Dan dari kaum Nabi Lut, dengan bencana. Dari situ apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bencana itu berarti azab dari Allah? nah, Kemudian bagaimana kita meyakinkan saudara kita bahwa yang saya tahu jika sudah banyak maksiat, sudah banyak pengerusakan alam dan sebagainya itu, maka Allah akan kirim bencana. Bagaimana kita menjelaskan itu kepada saudara kita agar janganlah mengundang bencana dengan maksiat, dengan pengerusakan alam dan sebagainya itu. Itulah. Informasi kehancuran umat-umat pada masa yang lalu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Syuaib dan seterusnya, sumber informasinya kan Quran. Lalu Quran menjelaskan bahwa itu merupakan sunnah ketentuan Allah yang berlaku dan tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan pernah mendapati perubahan pada sunnah ketentuan Allah. Artinya ini ketentuan yang pasti berlaku, bahwa jika seseorang ingkar dan durhaka pasti akan didatangkan azab. Itu kepastian. Hanya kapan datangnya azab Allah tidak memberitahukannya. Bisa jadi memang Allah menangguhkan. Bahkan faktanya begitu, Allah tidak langsung datangkan azab begitu kedua akan dilakukan. Tapi ada waktu yang telah ditetapkan pula oleh Allah untuk datangnya azab tersebut. Itu informasi Quran. Lalu tadi pertanyaan, bagaimana meyakinkan orang atau membuat orang percaya bahwa ini bisa berakibat azab dari Allah, ini bisa mengakibatkan bencana yang diancamkan dan seterusnya. Maka kita tanya ke orang tadi, kamu percaya Quran enggak? Itu sudah bagian paling pokok. Nek percaya ya itu sudah tidak akan pernah bisa kita yakinkan, karena informasi dari Quran. Dan kalau tidak percaya Quran, bukan orang beriman. Ya. Kalau bukan Quran yang dipercaya, kamu percaya siapa? Sedangkan Quran itu firman Allah. Orang boleh saja melakukan pembuktian kebenaran informasi Quran, silakan. Sudah banyak orang melakukan itu. Dan selalu terbukti kebenaran informasi Quran. Ya. Justru akan tampak kesalahan-kesalahan persepsi manusia karena bertentangan dengan informasi Al-Quran. Dan kalau sudah terbukti kebenaran Quran tetap tidak mau menerimanya dan tetap mengingkarinya, ya sudah, tidak ada pilihan lain. Sudah pasti Quran yang terancam dengan siksa neraka. Fattaqun lati wa quduhan nas wal hijarah. Kalau kebenaran sudah jelas tetap tidak mau menerima dan tunduk, sudah jaga saja diri kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia bersatu. Ya, ini sudah manusia yang berkepala batu yang akan menjadi bahan bakar neraka. mereka menyebutnya cocok logi. Apa? Cocok logi apa itu? Cocok-cocokan. Iya, saya kasih contoh misalnya likuifaksi yang di Palu. Kenapa ada itu? Ternyata di sana LGBT-nya banyak. Maka Allah kirim azab itu. Dia
Kemudian, nah dikaitkan Aceh kenapa ada seperti itu? Padahal katanya ceramah di Mekah, orangnya banyak soleh. Tapi kenapa Allah kasih ajab seperti itu? Nah, jadi terjadi apa ya? Ya penyangkalan di situ. Ya, dulu pernah kita sampaikan pada kejadian yang sama itu bisa punya nilai yang berbeda-beda. Pada orang yang ingkar dan durhaka itu merupakan adab. Pada orang beriman yang bermaksiat merupakan teguran. Pada orang yang beriman dan taat bisa jadi merupakan ujian. Karena di dunia semuanya merupakan cobaan. Ya. Tetapi bahwa dengan melakukan kedurhakaan itu pasti ada balasannya, iya. Sebagian balasan itu di dunia dan kesempurnaan balasan itu hanyalah di akhirat. Jadi apa namanya? Kalau dari perilaku manusia kemudian akan mendapatkan akibat dari perbuatannya, itu juga Allah sampaikan di surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Ayat yang ke-41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aidunas, disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, ini ayatnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah menghendaki dengan kerusakan tadi yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatannya. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu, sebagian, ya keseluruhan. Sebagiannya Allah datangkan agar ya sebagian dari akibat itu Allah wujudkan. Bukan keseluruhan, karena keseluruhan balasan di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ayat 185 Al-Qur'an. Hanya di akhirat saja akan disempurnakan balasan dari amal yang kalian kerjakan. Ya. La'allahum yarji'un, untuk apa? Diberikan sebagian ya dari apa namanya? Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi kalau informasi Quran jelas menyebutkan seperti sebagiannya mengakibat perbuatan manusia, tapi tidak menyebutkan secara keseluruhan karena sebab itu. Sebagian yang lain Allah menghendaki sebagai ujian. Karena orang beriman akan diuji dengan berbagai kesulitan, kepayahan, penderitaan, digoncang-goncangan dengan berbagai macam cobaan. Ayat 214, padahal beriman. Bahkan di ayat 214 Al-Baqarah itu Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Itu wazul zilu, digoncang-goncangan dengan berbagai macam cobaan. Kurang apa Rasul imannya? Tetap saja digoncangkan dengan berbagai cobaan. Bahkan cobaan ujian paling banyak ya Rasul. Ini bukan berarti orang yang beriman tidak dapat cobaan gitu. Tapi bagi orang beriman, cobaan itu justru semakin mengokohkan imannya kepada Allah, menguatkan kebergantungannya kepada Allah. Jadi problemnya pemahaman kita yang benar dan utuh tentang musibah, bencana yang terjadi itu tidak semata-mata adab. Kalau kita memutlakan adab bisa disangka orang. Padahal Quran juga tidak menyebut itu mutlak adab. Ya. Nah, sebagiannya itu merupakan adab. Pada sebagian yang lain mungkin satu bentuk ujian dari Allah. Seperti itu. Allah. Ya, silakan. Bukan karena terjadinya yang kita lakukan Idul Adha. Idul Adha. Ya,
korban itu mendapat Catat tambahan. Ya. Oh, jatuh sepertiga. yang berkorban itu mendapatkan 5 kilo nomor 1 sama 5 kilo nomor 2. Terus sama masih dapat 8 bungkus yang umum. Nah, saya seperti itu ya Ustaz, makanya saya mau tanya apakah yang dinamakan korban itu seperti itu. Nah itu kan nanti saya pernah ikut ya. Itu ada arti sapi sama jantung sapi itu dibagi 7. Kalau sapi itu 1 dibagi 7 diambil 70 kilo dan 5 kilo yang 5 sama nomor 1 masih dapat 8 plastik 8 yang buat umum itu. Nah itu yang dikorbankan itu apanya gitu, itu menurut saya mau tanya sama dokter gimana itu caranya, tempat saya itu seperti itu. Jadi kalau yang berkorban kita selalu yang korban itu harus melanjutkan membawa 3 orang. Ya jadi pulang itu membawa 10 kilo dari nomor 1, 5 kilo nomor 2, masih dapat 8 plastik yang untuk umum. Itu menurut saya mau tanya gimana kalau menurut yang betul itu gimana bisa. Soalnya saya kalau mau tanya salah kok orang panitia itu salah kok ditanggungan. Tentang bagian dari binatang kurban itu seberapa? Surat Al-Hajj ayat 8. Fakulu minha wa at'imul qanis wal mu'tar. Jadinya saya ini yang jadi dalil bagian-bagian dari binatang kurban itu. Aturan surat Al-Hajj ayat berapa sih? Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya dari binatang kurban itu. Nyanyi merujuk pada binatang kurban yang sebenarnya. Fakulu itu fi'il amr, kata kerja perintah tertuju kepada shahibul kurban. Maka di sini merupakan bagian di shahibul kurban. Shahibul kurban adalah orang yang berkorban. Wa'at aibul qani, dan berikanlah makanan kepada al-qani. Al-qani itu orang yang cukup, berbuang larat. Bahkan orang kaya tidak mengapa, orang yang berkecukupan. Diberi sebagai apa? Sebagai hadiah. Wal muhtar, orang yang kekurangan. Misalnya orang miskin. Sebagai apa? Sebagai sedekah. Dari sini ada 3 bagian. 1 shahibul kurban, 2
hadiah untuk orang yang berkecukupan, 3 sedekah untuk orang miskin. Orang yang cukup ya. Karena ada 3 bagian, maka sebagian ulama berpendapat terus dibagi rata sepertiga dari keseluruhan binatang kurban. Ya. Totalnya berapa? Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga yang orang yang cukup dihadiahkan, sepertiga sedekah untuk orang miskin. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada penetapan sepertiga ini, walaupun betul ada 3 pihak. Terus berapa bagiannya? Ada aulawiyah, prioritas mana yang lebih membutuhkan. Kalau memang lebih membutuhkan orang miskin, ini kasih bagian paling banyak, silakan. Tapi kalau masyarakat kurban minta bagian paling banyak, Itu jadi pertanyaan. Itu masalah. jadi pertanyaannya adalah Dimulai ke. Titip. karena Allah berfirman dalam Quran itu surat Al-Hajj ayat 37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan diterima oleh Allah itu bukan darah, bukan daging itu, tapi takwa dari kalian, yaitu keikhlasan. Maka kalau sahibul kurban minta bagian paling banyak, pertanyaan ikhlas apa itu? Makanya itu untuk Ustaz, jadi di tempat saya itu kalau yang berkorban membawa 10 kilo, 5 kilo yang nomor 1, 5 kilo yang nomor 2. Enggak sih, bagi 5 kilo itu panitia rakyat. Saya itu di tempat saya itu artinya cuma 3 tapi membayar Panitia itu tidak menyiapkan. Artinya panitia itu hanya mewakili sahibul kurban dalam mengurusi binatang kurban. Yeah. Sehingga dia diberi amanah dalam mengurusi. Dulu Ali bin Abi Thalib dipercaya Nabi untuk mengurusi korban beliau. Ali mengatakan, saya diperintahkan Nabi untuk mengurusi korban beliau, dari mulai menyembelihnya, memotong-motongnya, dan membagikan semuanya. Dan beliau melarang aku mengambil dari korban itu sebagai upah, bukan pahala. Jadi panitia itu hanya mewakili sahibul kurban dalam mengurusi binatang kurbannya. Dia tidak punya kewenangan untuk bagi-bagi dengan ukurannya sendiri. Harus mengikuti ketentuan sendiri. Suruh ke sini. Problem kita di masyarakat itu karena secara keilmuan kurang, tapi di situ ada keuntungan dunia untuk kita. Begitu korban saya tahu kita begitu aku. nalar itu yang nggak masuk akal ya. Iya, makanya cuma buat kasih nama. Hikmah tasrih syariat kurban itu kan agar orang-orang yang miskin atau mangan itu bisa merasakan. Mengerikan ya. Wah, mengerikan. Ini penyakit malah Jadi memang mesti diakui kualitas beragama di masyarakat kita harus dibenahi sedikit demi sedikit, mulai dari berilmu.
kudu belum sunat. Iya penyakit. Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau manitinya tidak sholat, gimana? Panitianya tidak sholat. Kalau panitia bukan semuanya ya, Iya. sebagian. Yang ditanyakan apanya? Boleh apa tidak? Boleh nggak? Hukumnya gimana? Secara umum kita tidak akan mendapati, tidak akan menemukan seorang muslim yang sempurna seluruh amalnya. Tahu nggak? Kita pun juga banyak kekurangannya. Iya. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, mungkin ada bagian yang kita belum bagian. Ada saudara kita yang belum sholat, bukan mengingkari, tapi masih malas melakukan, berat melakukan, tidak puasa dan sebagainya. Tapi melakukan amal-amal yang lain sebagai seorang muslim. Selagi dia beriman, amal yang dilakukannya ya dimungkinkan untuk diterima oleh Allah, ikhlas dan benar yang betul. Ya. Bagian yang kurang atau salah itu merupakan kewajiban kita untuk tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Nah, kalau tidak dengan cara seperti itu, malam hari semua. Kita ngajak orang untuk berislam karena 1-2 kekurangannya, kemudian kita tolak, malam hari sekalian. Diapresiasi saja kebaikan yang sudah dilakukan, kemudian dipuji, kemudian kita ajak untuk bareng-bareng menyempurnakan. Itulah ya. Ya, silakan. Jadi kita dalam setiap orang itu kan tidak gitu, atau Allah itu tidak suka dengan kebohongan. Ya. Nah, ada seseorang yang dia lahir saat itu memang pencatatan tanggal lahir itu tidak begitu dihiraukan, sehingga dia tidak tahu tanggal lahirnya tanggal berapa. Nah, begitu sudah dewasa dia sadar bahwa apa yang tanggal lahir yang dicantumkan di dalam ijazah KTP itu adalah bukan tanggal lahir yang sebenarnya, sehingga dalam hubungan dengan teman atau siapa gitu dalam, terutama dalam dunia itu, dia tidak mau menerima ucapan ulang tahun karena tidak tahu tanggalnya. Kalau dia mau menerima ucapan ulang tahun berarti berbohong sama Allah gitu. Dan berbohong sama banyak orang, sehingga dia tidak mau menerima ucapan ulang tahun dan juga tidak mau mengucapkan ulang tahun pada orang lain. Karena apa? Kalau begitu dia mengucapkan ulang tahun pada orang lain, berarti kan mengharapkan ada ucapan ulang tahun yang akan diterimakan. Nah, sikap seperti ini menurut Bapak itu bagaimana? Ya, sebaiknya apakah mau tetap menerima ucapan ulang tahun tapi bohong, atau tidak menerima ucapan ulang tahun karena jujur karena memang tidak tahu dan tidak mau ikut-ikutan dalam ucapan-ucapan semacam itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada orang tahu, ada orang yang tidak tahu tanggal lahirnya, yang tercatat asal saja. Padahal bisa mungkin bukan sebenarnya, asal ada tulisannya saja. Kira-kira. Ya, itu terjadi pada orang-orang masa dulu, ya. Karena tidak terlalu kepentingan pencatatan. Pas zaman Jepang. Ketika mencatat ya asal. Kesalahan ini bukanlah kesalahan yang dikehendaki atau karena kesengajaan. Dia masuk dalam pengertian al-khata'. Dulu pernah kita pelajari di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Rufi'atil aqlam, diangkat pena, artinya tidak tercatat sebagai dosa. 3 hal: al-khata', wa nisyan, wa mastukrihu alaihi. Ya.
Al-khotob, kesalahan yang dilakukan tidak karena unsur kesengajaan. Khilaf kita sering sebut. Wa nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan kepada tidak didata sebagai dosa. Ya. Maka kalau benar-benar tidak tahu, dia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan untuk melakukan kebohongan. Dan orang tidak. Satu. Yang kedua, dalam komunikasi, maka perintah agama itu berlaku jujur. Nek orang ngerti ya ngomong orang ngerti. Yang tercatat itu justru ya mewakilnya kejujuran, karena memang tidak tahu. Para ulama pun kalau ditanya sesuatu dan tidak tahu, jawabannya ma'adri, ya kurang ngerti. Imam Malik itu ditanya kurang lebih 40 masalah, hanya dijawab 7, selebihnya mengatakan aku tidak tahu. Orang ngerti tenang, ngomong orang ngerti. Dan mengatakan aku tidak tahu adalah bagian dari ilmu. Kenapa dijawab, ditakoni 10, jawabnya 20. Nah, itu sudah berlebihan. Tidak tahu, jawab asal, itu malah katakan tidak tahu. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu jujur saja apa adanya orang ngerti. Yang ketiga, masalah ulang tahun. Ulang tahun itu bukan masalah ritual ibadah. Ada yang melarang sampai dianggap sebagai tasabuh bil kufar, menyerupai orang kafir terus dihukumi haram gitu kan. Kalau mau didudukkan persoalannya secara hukum, gitu, ulang tahun itu bukan ritual peribadatan, maka tidak masuk dalam lingkup al-ibadah, tapi masuk muamalah duniawiyah. Ibadah dengan muamalah duniawiyah kaidahnya berbeda. Kalau melakukan istinbat, penarikan kesimpulan hukum. Kalau ibadah, kaidahnya hukum asalnya tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah, hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang. Jadi karena ini masuk persoalan muamalah, hukum asalnya, hukum dasarnya boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah, hukum asal muamalah ibahah mubah. Hatta yakuma dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Maka yang dicermati dan diteliti dalam praktek muamalah adalah ada unsur keharamannya tidak. Ulang tahun, praktek ulang tahun disebut. Kalau praktekannya adalah mendoakan, monggo. Praktek ulang tahun sedekah, silahkan. Tapi kalau praktek ulang tahun berfoya-foya, bermegah-megahan, nah di situ ada larangan, maka dihukumi haram. Persoalan yang dalam fikih itu kategori hukumnya mubah, itu bisa berubah hukum sesuai dengan keadaan dan unsur-unsur yang mengikutinya. Kalau dia disertai unsur-unsur yang justru diperintahkan, bisa sunnah bahkan bisa wajib. Tapi kalau bersamai unsur-unsur yang dilarang, bisa makruh, bisa sampai haram. Nah, karena ini perkara yang mubah, ada asalnya boleh. Itu dilakoni rakopora, dilakoni ratus. Ada nilai kepentingan dan manfaat apa sih penting menurut itu. Kalau ulang tahun itu ngelingke umur kupiro, jatai sepiro, amali sepiro. Jadi kita butuh momentum untuk mengingatkan diri agar semakin baik. Monggo. Tapi kalau ulang tahun malah melakukan sesuatu yang melalaikan kita dari akhirat, malah jadi dosa. Yang penting pada sisi itu ini perlu ulang tahun orang, perlu mengucapkan orang, yang paling pokok ada nasihat kebaikan, ada amal kebaikan. Sebagai momentum monggo kita bisa ambil momentum apa. Jadi di agama Allah
itu tidak berdosa. Tinggal di sini nopo niku. Jadi bukan tidak berdosa. Di sini apa dulu? Belum maklum. Oh, dari sini. Ya, silakan. Ada pendapat bahwa berkurban kambing itu lebih baik alurnya dulu ketika itu Timbang sapi gitu ya. ya daripada sapi itu karena alurnya dulu Ibrahim berkurbannya tuh diganti domba bukan sapi tadi itu dulu Nabi juga berkorbannya dengan kambing gitu ya. kita Apa benar berkorban dengan kambing lebih baik dibandingkan korban dengan sapi atau unta gitu ya? Satu, di surat Al-An'am disebutkan yang jadi binatang korban itu adalah Al-An'am, yaitu binatang ternak. Belum ada spesifik di situ. Kemudian diperjelas dalam hadis binatang ternak yang dijadikan korban itu apa? Kambing atau domba dan sejenisnya, sapi atau yang sejenisnya, kemudian onta. Sehingga lebih spesifik nanti rinciannya di dalam hadis. Nah, sekarang berkaitan dengan afdholiyat, lebih utama kambing atau sapi atau unta. Ya, tadi katanya ada yang bilang lebih baik kambing. Alasannya apa? Nabi Ibrahim ya nyembelihnya itu ganti domba. Nabi Muhammad SAW juga saat berkorban yang disembelih adalah kambing, bukan unta, bukan sapi. Mungkin alasannya itu. ya bukan sapi sebagai Nah, perkataan Nabi atau perbuatan Nabi selagi tidak ada penjelasan yang lugas dari Nabi memungkinkan tafsir yang berbeda-beda. Kenapa Nabi yang beli korbannya kambing, kok enggak sapi, kok enggak unta? Enggak bisa dimutlakan. Kalau begitu lebih baik kambing. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Nabi memberikan contoh kepada umatnya apa yang mungkin dan ringan dilakukan untuk umatnya. Nek nonton ini konton jenengan kangelan. Kalau Nabi berkorban dengan sapi berat sekali. Nilai sapi itu berapa sekarang? Nek kambing masih mungkin umat Islam melakukannya. Maka Nabi tidak mau membebani umatnya. Dan kita akan menemukan dalil-dalil yang mengarah kepada pemahaman ini. Nabi sering mengatakan laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Dalam praktek ibadah itu Nabi selalu memikirkan apa yang mudah dan ringan bagi umatnya. Ini lebih tepat sebagai alasan. Sehingga dengan demikian tidak berarti kambing lebih utama. Nah, kalau mampu sapi atau bahkan unta sisa, ya monggo, itu bisa jadi lebih baik karena kebahagiaannya lebih banyak. ya itu katanya tujuannya wis boleh dia mau Dan memang di antara hikmahnya untuk berbagi. Di antara hikmah tidak ada yang salah. Dan kenapa Nabi kambing? Karena kebetulan bagi umatnya untuk melakukan. bolehkah berkorban dari hasil hutan? Korban dari hasil Arisan. dalam masalah korban Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun." Barang siapa yang punya kelapangan rezeki. Ya. Jadi yang dianjurkan untuk berkorban pada dasarnya orang yang punya kelapangan rezeki. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau saya korban tapi dari berhutang? Sesungguhnya sampai harus berhutang itu berarti dia dalam kondisi yang tidak punya kelapangan rezeki. Sebenarnya tidak terkena anjuran untuk melakukannya. Tapi orang pengen sekali untuk berkorban. Sebetulnya
dari hadis itu mengisyaratkan bagaimana kita membangun kemampuan sehingga punya kelapangan rezeki. Kalau dengan berhutang justru nanti berakibat madorot. Misalnya kewajiban kita menjadi terabaikan. Kita berusaha untuk melakukan korban yang mayoritas jumhur ulama menghukumi sunnah muakkadah. Lalu dengan melakukannya kita dengan berhutang menjadi sebab kewajiban kita tidak tertunaikan. Karena utang korban, terus kemudian kita nggak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban. Karena dengan berkorban, makanya menjadi tidak tepat melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah muakkadah, tetapi meninggalkan apa-apa yang hukumnya adalah wajib. Seperti orang yang sholat taraweh, ini orang kosong. Ya, gitu. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Rukun Islam yang terima itu kan salah satunya itu berangkat ke tanah suci. Iya. Haji ya. Iya. Ini berkaitan dengan Ibu Haji. Ini bisa kayak gini. Ini hampir sama dengan Ibu tadi, masalah korban tapi berutang. Hasilnya tidak ada lapangan rezeki ya. Tapi ini hubungannya dengan haji ya, atau umroh. Itu juga misalnya Alisan. dana untuk berangkat haji atau umroh itu utang atau ada lapangan. Iya. Setelah itu berarti kan sudah tidak ada lapangan rezeki. Iya. Nah itu gimana hukumnya? Makasih. Jadi saya Sekalian. Iya, silakan. Biar sekali dijawab. Iya. Iya. Terkait dengan lapangan rezeki. Mau pamit sudah. Ini lapangan rezeki ini tolong diuraikan. Artinya rezeki itu uang atau harta di luar uang. Karena ini kemarin saya baru dapat BA dari kawan saya di Bogor bahwa aku nggak punya uang ini, itu kurang korban nih. Saya bilang, motormu udah berapa tuh? Karena saya tahu dia punya motor 5 nganggur. Kenapa itu nggak dijual untuk beli apa namanya? Saya tahu dia punya rumah 3, yang 1 nganggur. Nah, apakah itu tidak termasuk dalam kelapangan rezeki? Jadi uang itu dia tidak punya, tapi harta dalam bentuk yang bukan uang itu malah berlebih. Bahkan kalau bahasa Jawanya musro, kayak musro. Nah ini tolong dijelaskan saya. Assalamualaikum. Tentu rezeki tidak terbatasi materi, bahkan tidak sekadar uang. Ya. Ilmu juga rezeki, kesehatan rezeki, dan sebagainya. Zaman pertama bahwa rezeki tidak hanya uang. Kemudian kedua, kalau dalam bentuk uang memang tidak ada atau tidak cukup untuk berkorban, tapi punya harta dalam bentuk yang lain, investasi atau apa namanya, inventaris seperti kendaraan dan sebagainya. Problemnya adalah amal yang diperintahkan itu berderajat wajib yang harus dilakukan, atau sunnah yang merupakan keutamaan, atau mubah yang boleh dilakukan, boleh juga tidak. Sebelum kita nuntut untuk menggunakan harta atau rezeki yang jauh. Kalau sampai mengharuskannya, padahal amal itu tidak berderajat wajib, tentu tidak diperkenankan. Kalau berderajat wajib, nah barulah bisa kita mendorong orang itu untuk mengupayakan sehingga kewajiban itu bisa tertunaikan, karena faktanya kemampuan dia miliki.
Tapi kalau derajatnya sunnah tentu tidak bisa sampai mendorong sangat kuat hingga mewajibkannya. Walaupun bagi orang yang paham, ini ada nilai keutamaan yang dia akan berupaya untuk tetap bisa menunaikannya. Jadi problemnya adalah apakah sampai harus mendorong sangat kuat. Nah, ini problem kualitas iman seorang. Kita yang bisa memotivasi. Jane nek kowe gelem iso korban, wong motormu telu yo ora kanggo. Ning yo ora sih, tapi kalau memang peluang ini tidak dilakukan kan terugi. Maksimal hanya bisa melanjutkan karena derajat hukumnya tidak sampai ke situ. Ya. Nah, berbeda kalau haji itu wajib bahkan rukun Islam. Ada orang punya mobil tidak hanya satu, mungkin 3 atau 4 mobil mewah semua. Ya. Orang kaya berlimpah, turun haji. Oh jelas ini berkemampuan. Boleh kita dorong untuk melakukannya karena ini jelas merupakan kewajiban. Dia sudah pada kondisi yang wajib menunaikan. Karena derajat hukum amalnya itu wajib, maka dorongan kuat boleh kita. Itu yang harus dicermati. Nah, kembali ke masalah hutang, ya, talangan haji, talangan umroh dan sebagainya. Tapi sekarang itu mungkin juga hutang untuk korban. Jadi saya masih koma, ya. Kalau dengan berhutang menimbulkan madorot, diantaranya kewajiban menjadi terapikan, maka menjadi tidak boleh. Tapi kalau dengan berhutang ini sebenarnya kita punya kemampuan ono sing dijajaki untuk mengembalikan hutang dan tidak mempengaruhi ya tadi tarunkan kewajiban yang monggo silakan. Ya, walaupun ini jalan yang tidak ideal karena kita juga nggak ngerti apa yang dijaga ini kan suatu saat juga bisa berubah. Ya. Maka lebih tepat mengupayakan kemampuan. Mengupayakan kemampuan itu seperti apa? Misalnya dengan tabungan. Ya. Soalnya ini saya sedang umroh, ini ada program tabungan umroh. Saya coba terapkan di pilot projectnya di Musola Manahi. Saya mesti rutin di sana. Targetnya 4 tahun berangkat umroh. 1 bulan itu bisa 500.000 targetnya. 1 hari kurang lebih 17.000. 1 bulan bisa nabung 500.000 itu masih mungkin terjangkau. Sedina itu kurang lebih 17.000. Gampangnya 20.000. Jangan coba perhatikan, biasanya sehari itu kita keluar uang berapa? Lebih dari bisa nggak nyisihkan 15 atau 20.000 disisihkan tiap hari. Maka 1 bulan itu sudah terkumpul 500.000 yang dalam 4 tahun itu sudah bisa berangkat umroh. Dan sedang kita terapkan. Sudah ada 30 jemaah yang datang. Ya, ini bagian dari mengupayakan kemampuan. Korban juga begitu. Korban itu regane wedhus piro, regane sapi berapa. Coba dihitung sehingga kita bisa nabung per hari atau per minggu atau per bulan berapa. Masih mampu. Jadi melaksanakan perintah Allah itu kalau ini membutuhkan kemampuan finansial, tidak bisa ujuk-ujuk pisau. Justru jihadnya adalah mengupayakan kemampuan itu. Nah, itu pernah kita sampaikan, kecerdasan finansial itu ada 3 tingkatan. 1 konsumtif, di atasnya itu menabung, yang paling tinggi investasi tadi. Minimal nabung. Berupaya agar amal-amal yang diperintahkan dalam agama yang butuh finansial pada saatnya kita bisa melakukan. Coba untuk target-target duniawi saja kita berupaya untuk mampu melakukannya. Nabung, malu asuransi dan sebagainya. Kenapa untuk sesuatu yang jelas untuk akhirat tidak ada upaya serius untuk hal itu?
Coba saja di rumah ada tempat khusus tulisan tabungan korban, tabungan umroh. Ya, melakukan masing-masing di rumah bisa. Secara disiplin masuk. Nah, termasuk apa yang sedang kita lakukan, mengkaji ilmu ini butuh raga bukan? Nah, berapa ya? Butuh. Kita cukupi dengan uang kita. Berapapun tidak ada masalah. Tiap hari kita punya berapa sisihkan. Ketika datang di sini disetor ke. Untuk apa? Ya mencukupi kebutuhan kita untuk belajar. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu didapat diantaranya butuh dana, kecerdasan, uang, waktu yang banyak. Seorang guru itu kan unsur-unsur untuk tercapainya ilmu. Jadi kita ta'lim alim disebutkan. Memang butuh biaya, bahkan ulama-ulama dulu menyediakan anggaran untuk mengkaji ilmu. Imam Bukhari itu mencapai keilmuan seperti itu. Mujahadahnya bapaknya itu mengumpulkan harta dari sumber yang halal. Lalu dikatakan ini untuk biaya Bukhari. Ibunya punya mujahadah yang lain, yaitu dengan kesungguhan doa munajat pada Allah. Karena Imam Bukhari itu buta sejak lahir. Lalu ibunya itu memperbanyak rukuk, sujud, doa, munajat kepada Allah, minta agar dikembalikan penglihatan Imam Bukhari, dan Allah kabulkan. Ya. Dengan jihadnya kedua orang tuanya jadilah Imam Bukhari. Ya. Dia dibiayai dari harta yang halal yang dikumpulkan oleh ayahnya khusus untuk belajar yang benar. Imam Ghazali pun disiapkan harta oleh ayahnya untuk proses belajarnya, diserahkan kepada seorang guru yang mendidik Imam Al-Ghazali. Jadilah dia orang yang bersih. Diladapi saja. Kita ini adanya pengen dapat ilmu tapi nggak mau keluar dia. Ini bagian dari jihad kesungguhan untuk mendapatkan ilmu. Dulu untuk ulama-ulama beli kitab itu berapa biaya dikeluarkan untuk bisa membeli kitab dan kemudian pelajari. Ya, belajar dari seorang alim, seorang ulama, dia juga dengan biaya yang cukup besar. Dilakukan itu semua. Nah, jadi maksud saya mengupayakan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak menunggu kemampuan itu datang tiba-tiba. Karena ditunggu rata tokoh sido. Maka upayakan sehingga Allah memudahkan dan memampukan. Nah, saya kira ini masih terkait dengan korban. Ya. Biasanya panitia itu kan juga warga sekitar ya. Ya. Ketika warga itu sudah mendapat jatah korban, tapi ketika menjadi panitia itu juga mendapat lagi jatah, itu diperbolehkan nggak? Karena kalau tadi kan kalau upah nggak boleh, tapi ini sebagai hadiah gitu. Jadi karena mendapat jatah itu sungguh berbondong-bondong masyarakat itu ingin menjadi panitia. Nggawa lating cilik, penting iso ngiris-ngiris entuk bagian gitu. Jadi dia bagiannya dua. Bagian korban dan bagian panitia. Itu bagaimana Ustaz? Pendapat? Ya, sebagai hadiah. Jadi panitia memberi itu karena sudah jadi panitia, sudah ngewangi. Tapi yang ngewangi itu kampung gitu loh. Jadi karena ada iming-iming mendapat itu sehingga berbondong-bondong itu jadi panitia. Rakitang yomen iris-iris stik gitu saya itu untuk sak plastik gitu loh. Nah, itu gimana? Pertanyaannya, ya, boleh. Benarkah itu hadiah? Ya itu panitia yang menentukan. Apa itu hadiah? Apa itu upah?
upah diberikan kepada seseorang yang bekerja. Karena dia panitia, melakukan pekerjaan sebagai panitia, diberi hadiah upah. Maka dalam fikih ada kaidah, hukum ditentukan pada hakikatnya, bukan pada penamaannya. Kalau dijenengi hadiah ini hakikatnya upah, maka hukumnya hukum upah di situ. Yang tidak boleh mengambil upah dari binatang kurban. Bukan tidak boleh diupahi, bahkan bagus diupahi umumnya dari tanah. Tapi ada anggaran khusus, bukan diambil dari korban. Ini para panitia semua nih Pak. Ini dapat upah semua ini. Kalau memang ada tambahan daging, ditukar dewe di bagian panitia sebagai upah, silakan. Tapi upahnya bukan dari binatang kurban. Jangan salah, tidak boleh diupahi, boleh, tapi upahnya tidak berasal dari binatang kurban. Dari sohibul boleh. Sohibul merelakan bagian tunggu panitia boleh, itu sudah direlakan oleh pemilik. Itulah kita masalah kurban juga. Untuk kambing itu apakah ada kriteria khusus? Misalnya kambing jenis domba, kan di sini ada kambing Jawa ini. Ada kambing hitam. Saya pelihara kambing, tapi kambingnya kecil-kecil. Jadi di sana disebutnya kambing Jawa. Kali ini cuma 1.200.000, 1.500.000 sudah lumayan gede. Apakah itu bisa? Sudah minimal. Itu ada hadisnya, kemudian secara lengkap itu sudah diimpun Pak Agung Ganarto. Ada korban menurut sunnah Rasulullah. Punya itu satu kumpulan dalil-dalil tentang korban dan lengkap. Terus ada kriteria binatang korban dan binatang korban yang tidak sah sebagai korban. Merujuk pada hadis, binatang korban yang cacat dan nyata cacat, binatang korban yang buta matanya dan jelas kebutaannya, binatang korban yang kurus kering tidak berdaging juga tidak sah. Jadi kurus kering itu pokoknya kita Karena dagingnya ini Pak, kambing itu bagus. Ya, bagus, Cuma kecil. Ya. Tapi tidak kurus kering kan? Tidak. Sah. Tapi kecil dibanding misalnya kambing di sini yang domba yang rambutnya gembel-gembel itu, jauh lebih besar itu. Yang penting tidak masuk kategori tadi kurus kering tidak berdaging. Kalau hanya keabsahan, kalau keutamaan tentu cari yang lebih. Sama umurnya minimal. Ya. Umurnya udah balik. Ini akan memanfaatkan ladang, banyak rumput. Kita piara kambing. Kambingnya jenisnya seperti itu. Ya tidak apa-apa. Secara hukum Dan paling mahal cuma 2.500.000. Udah gede katanya. Bisa berbeda. Tumbuhan murah. Ya, bukan. Sambal. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu sampai 100 Pak. Ada yang bermasalah sudah. Sana orang nggak bisa. Jadi misalnya dia jual dia itu Tapi sah. Kalau sah cuma kecil Pak. Kambingnya kambing jauh. Jadi bulunya itu kenal nggak masalah. Kancil itu. yang penting sah. Berarti simbol itu orangnya paling boleh keluar. Oh, nah itu masalah ini. Berarti
Di sana itu bukan gitu Pak, dijual bukan seperti jadi yang bisa nggak itu Yang penting memenuhi syarat itu tidak cacat, tidak buta, tidak kurus kering, nah itu loh. cilik, terus kering lah. Ya, gemuk. Memenuhi syarat. kacangan Ngau tuh kacang. kacang itu kan Kacang Itu dagingnya banyak loh di kacang itu. Iya, itu bagus tertarik. Ya. Jadi alat batas ini itu membantu yang pas-pasan ya. Tôi là cá để đấy mình chẩn đấy, tôi là cá chạm còn là vui. tangan kena lemu yang musuh kakinya Kalau kan, tôi nói thì chỉ có ăn cà phê cái đó. kopi ya. dagingnya rata-rata berapa ya? 70 kiloan. Iya dong. Itu yang buat daging Sebenarnya kan jadi Tolong kilo ya. kilo paling gede.